Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu lagi pada pertemuan kedua. Pertemuan yang pertama kemarin masih kita membahas masalah teks prosedur dari segi strukturnya. Nah, kita akan melanjutkan pada teks prosedur selanjutnya. Kalau kemarin itu pada strukturnya, kita sekarang akan melanjutkan pada materi tentang kebahasaannya. Bagaimana kita menganalisis dari teks prosedur itu dari segi kebahasaan, dan kita lanjutkan nanti akan membuat sebuah teks prosedur yang sudah lengkap dari struktur dan dari segi kebahasaan. Mari kita mulai. Dari segi kebahasaan, yaitu pada teks prosedur ada konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Nah, pada teks prosedur itu ada konjungsi temporal, itu pengkata penghubung. Konjungsi temporal, konjungsi kata penghubung, yaitu yang menyatakan waktu. Temporal itu waktu, yang menyatakan kegiatan yang dilakukan, ya, yang bersifat kronologis, bersifat berurutan, seperti kata penghubung selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Nah, itu adalah contoh dari kata konjungsi temporal. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kata kerja imperatif. Dalam teks prosedur juga akan banyak kita ketemukan kalimat imperatif atau disebut kalimat perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang ketiga yaitu ada perba material dan perba tingkah laku. Perba material itu adalah perba sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik, seperti memotong wortel, memotong sayuran, menghaluskan bumbu, dan lainnya. Sedangkan perba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Yang keempat, partisipan manusia, berarti ikut, ya. Ini merupakan semua manusia yang ikut serta dalam teks tersebut. Jadi siapa yang melakukan itu, yang ikut andil dalam kegiatan tersebut, yaitu partisipannya, yaitu manusia. Yang kelima, terdapat bilangan sebagai penanda ukuran. Contohnya, umpamanya airnya berapa mili, gulanya berapa on. Nah, itu sebagai penanda ukuran. Terdapat kalimat interrogatif atau kalimat yang berisi pertanyaan. Terdapat kalimat yang berisi pernyataan. Nah, teks prosedur itu ada teks prosedur sederhana, yaitu teks yang hanya menyajikan prosedur yang hanya ditempuh 2 atau 3 langkah saja, maka disebut teks prosedur sederhana. Contohnya di sini ada cara membuat telur mata sapi. Nah, sehingga cara tersebut termasuk pada teks prosedur sederhana. Bahan-bahannya 1 butir telur, garam, minyak goreng atau mentega. Alatnya apa saja? Kompor, wajan atau teflon, spatula, piring. Nah, cara membuatnya, dijelaskan. Maka di sini 1, nyalakan api dengan ukuran sedang, letakkan wajan atau teflon di atas kompor, masukkan minyak goreng dan tunggu hingga panas. 3, pecahkan dan tuangkan isi telur dalam wajan. 4, tambahkan garam secukupnya. 5, balik dengan spatula dan tunggu hingga matang. 6, tiriskan sebentar dan kemudian letakkan di atas piring, dan telur mata sapi siap disajikan. Nah, inilah contoh dari teks prosedur sederhana.
Teks prosedur protokol. Nah, pada saat ini ada terjadi wabah yaitu COVID. Nah, itu juga bisa termasuk ada teks protokol kesehatan. Ya. Masuk sekolah dari pintu gerbang, dicek suhunya, cuci tangan. Nah, itu juga termasuk pada teks prosedur. Jadi urut-urutan mau masuk sekolah atau mungkin masuk gedung, masuk perkantoran, masuk pertokoan, semua sudah disiapkan di dalam masa COVID tersebut ya, ada protokol tentang kesehatan. Nah, di sini ada contohnya teks prosedur, yaitu cara membuat mie instan. Kalian sudah tahu, tinggal membaca, tidak perlu Ibu jelaskan kembali karena sudah Ibu tayangkan ya, dan kalian juga sudah terbiasa membuat mie instan. Apa saja yang langkah-langkah dilakukan ya, di situ disiapkan air, masukkan mie, cara memasak bumbunya, kemudian disesuaikan, masukkan mie ke dalam piring, mie siap. Nah, itu adalah contoh. Teks prosedur kompleks. Nah, kalau tadi teks prosedur sederhana, sekarang kita lanjutkan jenisnya teks prosedur kompleks. Kenapa itu teks prosedur kompleks? Nah, teks prosedur kompleks itu teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah, dan langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sub langkah pada langkah berikutnya, makanya disebut teks prosedur kompleks. Jadi ada beberapa langkah subbagian. Cara membuat blok. Nah, di sini diberikan contoh cara membuat blok. Blok mulai dikenal apalagi dengan banyaknya pengguna internet saat ini yang semakin melonjak. Penggunaan blog sebagai media sangat dibutuhkan guna menunjang segala kebutuhan berita dan informasi terkait apapun. Berikut adalah cara membuat blog bagi pemula yang dapat digunakan pada Blogspot. Nah, 1. Setelah Anda sampai pada halaman Google, kunjungi http://www.blogger.com. Nah, setelah itu daftarkan email Anda. Yang keempat, usai berhasil login, maka Anda akan menuju halaman dashboard blog dan Anda bisa memulai membuat blog baru. Isikan kolom judul, alamat blog yang ingin Anda buat, dan memilih latar belakang blog Anda untuk tampilan yang bagus. Setelah selesai, tinggal klik tombol buat blog. Tunggu beberapa saat dan blog Anda siap digunakan. Inilah pertemuan kali ini kita sudah menganalisis dari contoh ya, kita sudah menganalisis dari contoh teks prosedur yang sederhana dan teks prosedur kompleks. Nah, selanjutnya setelah selesai materi ini, kalian bisa membuat teks prosedur dengan lengkap, yaitu ada strukturnya dan ada dari segi kebahasaannya. Nah, selesai bisa Anda kirimkan lewat WA, bisa lewat Moodle, atau bisa lewat email. Saya kira cukup sekian untuk materi teks prosedur kompleks. Maka kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.